Di sini uf itu berasal dari kata arofa ya'rifu dan memiliki isim maf'ul ma'rufun yang artinya dikenal ataupun bisa disebut juga terkenal. Nah, sedangkan menurut istilah uf itu perbuatan atau perkataan yang menjadi kebiasaan di suatu tempat atau di suatu kelompok masyarakat gitu ya. Ya gitu. Contohnya itu misalkan eh, saya pakai nama Kak Cindy ya. Kak Cindy misalkan membeli kopi di warung gitu. Otomatis adanya transaksi jual beli. Nah, dalam transaksi tersebut harusnya disertai dengan akad atau ijab qabul. Nah, karena sudah kebiasaan tidak adanya akad atau ijab qabul, perbuatan tersebut atau perbuatan transaksi jual beli tersebut itu bisa dikatakan urf gitu. Dan masih banyak contoh lainnya ya kan, nanti akan dijelaskan di bawah juga. Juga urf ini bisa dikatakan juga adat ya Kak, soalnya ada pengertian antara urf dan adat itu sama, dan juga ada yang berpendapat beda. Yang berpendapat bedanya itu yang bagaimana? Yang berpendapat bedanya itu adat itu, kalau adat kan suatu hal yang walaupun dia melanggar syariat ataupun ibaratnya tidak baik gitu adat tersebut, itu bisa saja masih tetap dilakukan. Itu adat. Sedangkan urf, kalau urf itu kalau dia kalau dia bertentangan dengan syariat atau tidak baik gitu ya, itu tidak bisa dikatakan urf dan juga tidak bisa dilakukan secara terus berterus gitu. Itu pengertian urf ya Kak. Selanjutnya ada kehujahan urf. Para ulama sudah sepakat kalau urf yang tadi yang sudah dikatakan saya itu urf yang tidak baik itu ditolak ya sama para ulama. Yang diterima hanya urf yang sahih atau yang baik. Nah, kenapa sih urf ini dijadikan atau termasuk sumber hukum yang tidak disepakati? Karena di beberapa negeri Islam, misalkan di negara Indonesia gitu, dengan Turki atau dengan Arab, itu urfnya berbeda-beda Kak. Jadi tergantung makainya mazhab yang mana gitu. Nah, karena perbedaan tersebut, jadinya urfnya itu dikatakan sumber hukum yang tidak disepakati. Dan juga ada beberapa ulama ya atau mazhab yang menggunakan urf ini sebagai landasan hukum atau sumber hukum. Ada mazhab Hanafiyah, ada juga mazhab Malikiyah, dan juga ada mazhab Hanabilah, dan juga ada mazhab Syafi'iyah. Yang menjadikan para ulama itu menentukan urf itu bisa dijadikan sumber hukum karena beliau-beliau itu berdasarkan ada suatu hadis gitu Kak, patokannya gitu ya ibaratnya. Nah ini hadisnya, ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Artinya apa-apa yang dilihat oleh umat Islam sebagai suatu yang baik, maka yang demikian di sisi Allah adalah baik. Jadi para ulama yang menjadikan urf sebagai sumber hukum itu berlandaskan hadis berikut. Ya Pak, udah Pak. Mau dilanjut Kak apa Bapak dulu? Silakan lanjut aja sampai selesai urufnya. Oh ya. Selanjutnya Kak Hakiki, dipersilakan Kak.
Yang selanjutnya C. Macam-macam urf serta contoh-contohnya dan khilaf tentang urf. Macam-macam urf itu ada beberapa. Yang pertama, urf qauli. Bila ditinjau dari pekerjaannya, urf itu terbagi dua. Yang pertama, urf qauli dan urf fi'li. Urf qauli adalah sejenis kata atau ungkapan atau istilah. Istilah tertentu yang diberlakukan oleh sebuah komunitas yang menunjukkan makna khusus dan tidak ada kecenderungan makna lain di luar apa yang mereka pahami. Artinya, ketika kata itu diucapkan, maka yang terbesit di dalam hati mereka adalah makna khusus tersebut, bukan anonim atau sebagian lainnya. Contohnya, ketika Suaranya putus-putus di saya. Iya, Pak. Putus-putus kayaknya memang, Pak. Ya, Kak Hakiki, suaranya putus-putus. Coba berubah posisinya, cari sinyal lagi. Kak Hakiki. Mohon maaf, Kak Hanifah. Iya, Kak. Mungkin bisa diambil alih dulu ya, Kak. Sembari mungkin Kak Ya, Kiki bisa Iya, mungkin Kak boleh. Kiki bisa dikabari untuk cari tempat dulu ya. Iya, Kak. Baik, Bu dosen. Baik, saya akan menggantikan sementara Kak Hakiki sambil Kak Hakiki cari sinyal. Sekarang macam-macam urf serta contohnya dan Sekarang juga suaramu yang jauh. Siapa ini? Hani, Pak. Jauh suaranya. Oh iya. Udah belum, Pak? Sudah. Ada urf yang ditinjau dari jenis pekerjaannya, yaitu ada 2 urfnya kalau ditinjau dari jenis pekerjaan ya. Nah, yang pertama itu urf qauli. Urf qauli itu yang seperti apa? Urf qauli itu berarti urf yang memang membahas tentang sejenis kata, ungkapan, atau istilah tertentu. Contohnya kalau misalkan Kawinda gitu kan. Kawinda itu dengan Kak Kawinda memanggil Kak Hamidah itu dengan sebutan kata bocah gitu. Misalkan, "Hei bocah," gitu. Misalkan ini Kak, "Hei bocah," gitu. Nah, kata bocah tersebut itu kan harusnya untuk anak kecil gitu kan. Tapi di situ memang karena ada karena sudah kebiasaan gitu, atau karena hal lain jadi disebutnya pakai kata bocah gitu, jadi itu termasuk urf qauli. Kalau urf fi'li itu tadi yang seperti saya contohkan pas awal, itu contohnya transaksi jual beli ya, Kak, itu termasuk urf fi'li. Kalau urf am itu di sini contohnya memasak dengan kompor. Adakah orang yang memasak dengan, ya mesin cuci gitu kan? Tidak ada kan? Berarti ya memasak dengan kompor itu urf yang umum gitu, ya kan, Kak?
penumpang angkutan umum yang bercampur antara laki-laki dan perempuan. Ya, karena kan karena keadaan gitu kan, jadinya harus dicampur, itu of umum. Terus of selanjutnya of host. Of host di sini yaitu pedagang menetapkan of host itu ini. Contohnya misalkan kalau di Jakarta misalkan ya, orang Jakarta gitu, kalau ngomong isi bensin gitu, ngomong isi bensin kan masih isi bensin gitu kan. Tapi kalau di daerah lain kayak misalkan Kalimantan atau Sulawesi itu dengan bahasanya sendiri gitu, Kak. Jadi sesuai khusus gitu kan, khusus daerah masing-masing itu namanya of host. Kalau urf sohi tadi yang sudah dikatakan, urf sohi itu intinya urfnya tidak melanggar syariat gitu. Tidak menghalalkan yang haram dan juga sebaliknya. Dan begitupun urf fasid. Kalau urf fasid itu kebalikan dari urf sohi. Jadi dia melanggar syariat. Untuk hilaf tentang urf ini, ya Kak? Kak Hakiki udah Baik. bisa? Baik, terima kasih ya Han. Selamat pagi ya teman-teman semua. Tadi sudah disampaikan oleh pemateri pertama atau pemakalah Kak Hani mengenai tentang huruf ya. Huruf ini adalah sumber hukum atau landasan hukum yang bisa menjadi undang-undang syariat Islam. Nah, tapi yang perlu diketahui di garis bawahi bahwa huruf ini adalah sumber hukum yang tidak disepakati. Tadi mungkin disampaikan sama Rahani di tengah pemateri bahwa tidak di semua negara menggunakan, negara Islam ya, menggunakan huruf. Tidak di semua tempat menggunakan huruf. Kenapa? Karena mereka berbeda-beda hurufnya. Satu. Yang kedua, madhabnya juga berbeda. Ada madhab yang menggunakan madhab sahabi, huruf, ada yang tidak menggunakan karena ini adalah sumber hukum yang tidak disepakati. Ada tergantung madhabnya apa. Kemudian pengertian huruf tadi apaan? Dari kata dan suara jauhan. Arafa ya'rifu, Pak. Arifa ya'rifu yang artinya Dikenal atau terkenal. ma'rufan ya. Ya, Dari Pak. kata isim maf'ul yang itu artinya Dikenal atau terkenal. terkenal atau dikenal. Secara istilah Perbuatan atau perkataan yang sudah menjadi kebiasaan di suatu tempat. perkataan atau perbuatan. Dimulai dari perkataan atau perbuatan yang Sudah menjadi kebiasaan. sudah menjadi kebiasaan di sebuah Suatu. tempat. Apa? Iya, Pak, di sebuah tempat. Di sebuah tempat. Saya kasih contoh. Misalnya Hani biasanya manggil Hamidah, Kak Hamidah ya. Nah itu kan karena kebiasaan Kak Hani. Tapi ada temannya Hamidah juga biasanya manggil Bun. Tahu kan orangnya siapa ya? Yang aktif, Bun. Ya kita kan urufnya bahwa kata Bun itu bukan berarti Hamidah itu sudah punya anak 10 ya. Karena memang sedang lagi rame bahwa Bun itu adalah ucapan apa Soleha? Perkataan apa? Nah, Solehnya ada nggak? Oh, ada. Nah, tadi misalnya kalau dikasih contoh sama Hani tadi. Kak Hamidah itu bocah. Bukan berarti Hamidah itu adalah anak kecil. Tapi yang kita ketahui bahwa kata bocah itu bisa jadi cara berpikirnya, manjanya, dan sebagainya. Itu contohnya. Kemudian kehujahan huruf ya. Ada beberapa
dalil, contohnya yang dipaparkan oleh pemateri adalah ma ra'ahul muslimuna hasanan bahwa indallahi hasan. Apa artinya? Apa yang dilihat, apa yang dipandang, apa yang dinilai oleh orang Islam bahwa itu adalah suatu yang baik, maka di sisi Allah atau di mata Allah itu adalah baik. Contoh misalnya, Pak, terus kalau menurut saya itu perempuan nggak pakai kerudung itu baik. Apakah di mata Allah itu baik? Ya kan itu berbeda. Ada yang bisa jawab? Anggaplah Hamidah lah. Hamidah adalah lulusan yang Hamidah Mabeh. Solehah. Solehah ini adalah mahasiswi Trisakti. Ya. Nggak pakai kerudung. Pak, saya ngerasa itu bahwa saya ketika membungkus kepala saya bahwa ketika saya membungkus kepala saya maka saya menghilangkan suatu keindahan, maka saya nggak pakai kerudung agar keindahan Allah itu terlihat. Maka Solehah orang Islam kan, Soleh mengatakan saya melihat bahwa membuka kerudung itu adalah suatu yang baik, maka itu di mata Allah baik. Bisa nggak kita katakan itu benar? Nggak bisa, Pak. Kenapa? Karena nggak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena nggak sesuai dengan Quran. Coba lebih ini ya, terarah lagi. Apa? Kaitannya dengan syariat, Karena Pak. Yang keluar dari syariat Islam. Syariat yang mana? Syariat yang mana nih? Kewajiban perempuan memakai kerudung. Lebih tepat lagi, ke sumber hukum yang mana? Pertama, Al-Quran. Al-Quran. Ya Al-Quran, di hadis, di sunnah itu udah sumber hukum yang disepakati. Gak bisa kita loncat ke misalnya langsung ke uruf kalau masih ada dalilnya di sumber hukum yang disepakati. Nah, mar'al muslimuna hasan bahwa indallah hasan ini ketika tidak ada di dalam sumber hukum yang disepakati baru bisa katakan itu baik. Jelas ya? Contoh, ada nggak sih di dalam Quran atau hadis yang mengatakan Adam dengan mik itu baik? Nggak ada, Pak. Nah, maka bisa nggak kita pakai uruf? Bisa. Bisa. Kenapa? Tapi ada di sebuah tempat mereka masih anti dengan mikrofon, speaker di masjid. Ya mungkin itu daerahnya Yuli. Daerah Banten sana itu ketika ada yang pakai mic maka dikatakan dia bid'ah dan sebagainya. Itu ada masih di Banten dan sekitarnya. Nggak tahu mungkin teman-teman yang lain ada. Tapi itu kan adalah usaha sebuah ijtihad. Kemudian selanjutnya itu macam-macam dari, oh ya maaf tadi belum saya ini ya sebut. Tadi kata Kak Hani bahwa apakah ada kesamaan dan perbedaan antara adat istiadat dengan uruf. Coba uruf ditulis ya, yang biasanya tertulis uruf bahwa itu adalah kearifan lokal bahasa sehari-harinya. Ada nggak kesamaan adat istiadat dengan kearifan lokal? Ada kesamaannya, ada bedanya. Coba saya tembak dulu. Bisa nggak kita gunakan uruf yang tidak baik atau uruf yang buruk sebagai sumber hukum? Nggak bisa, Pak. Coba, ada yang bisa jawab? Soleha? Nggak bisa ya, Pak. Sabarhan. Soleha? Iya, Pak. Bisa nggak? Enggak. Benar enggak? Kearifan lokal yang buruk dijadikan sebagai sumber hukum, bisa nggak? Enggak, Pak. Mbak Hamidah. Karena beda-beda.
nggak bisa, Pak. Nggak bisa, Pak. Maka huruf yang baik itu yang bisa digunakan sebagai sumber hukum. Ya. Ada nggak huruf yang tidak baik? Ada, tapi tidak jadi sumber hukum. Maka huruf yang kita bahas di sini adalah huruf yang bisa dijadikan sumber hukum. Berarti huruf yang baik ya. Adat yang baik sama dengan huruf yang baik. Itu kesamaannya. Ada nggak adat yang buruk? Ada, Pak. Ada adat yang buruk. Huruf yang buruk ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Ada huruf yang buruk. Ada. Oh, ada, Tapi Pak. kan nggak digunakan Oh, iya. sebagai sumber hukum. Nah, itu perbedaannya. Adat ada yang buruk, tapi huruf tidak ada yang buruk untuk dijadikan sumber hukum. Contoh huruf yang buruk. Kita membuat acara tahlilan ya, 3 hari, 7 hari, 40 hari sampai haul ya. Keluarga yang meninggal ini orang yang tidak mampu, banyak hutang. Karena dia gengsi, memaksakan diri berhutang kembali untuk mengadakan acara tersebut. Itu adat yang tidak baik. Lebih baik dia bayar hutang atau mengadakan acaranya? Bayar hutang. Bayar hutang kan yang diutamakan. Tapi kadang di masyarakat itu suka memaksakan diri. Kalau dia mampu, punya uang lebih, mengadakan acara tersebut, boleh nggak? Boleh. Boleh. Boleh, karena itu adalah kearifan lokal yang di Indonesia. Ada 3 harian, ada 7 harian, ada 40 harian, ada yang yasinan, ada marhaban kan. Maka di situ perbedaan huruf dengan adat. Selanjutnya macam-macam huruf. Macam huruf tadi yang disampaikan oleh Kahani itu ada yang kata perkataan, ada perbuatan, qauli dan fi'li. Qauli itu tadi yang contohnya bocah, bun, apalagi solehan yang biasa punya kata-kata yang lagi ramai. Apa solehan? Ada yang punya ini kata-kata baru yang lagi rame? Gelai, Pak, gelai. Ya, gelai, benar gelai. Gelai, gemai dan sebagainya tuh. Itu yang lagi rame kan. Kita paham ya bahwa gelai itu apa artinya. Itu sudah mengatakan huruf yang perkataan. Tapi itu bukan masuk ke sebagai sumber hukum ya kata gelai. Tapi itu sebagai contoh analoginya. Kemudian huruf perbuatan atau fi'li yaitu astagfirullahaladzim, mengadakan acara tahlilan, mengadakan acara kumpul-kumpul, mengadakan misalnya walimatus safar dan sebagainya. Itu kalau di Indonesia itu luar biasa ya mengadakan acara ya. Ada walimatus safar. Nah, contoh kebiasaan di tradisinya di Yuli ketika melakukan arisan di mamanya Yuli anggaplah sudah mama arisan. Nah, yang dapat arisan itu harus traktir. Itu namanya perbuatan hurufnya. Ada huruf lain nih, biasanya yang dapat duluan arisan, belakangan jarang bayar atau telat. Benar ya? Ya kurang lebih seperti itu. Terus tadi contoh yang dari Hani itu adalah transaksi jual beli
Itu kalau madhab Imam Syafi'i, kita harus ada ucapan akad, ijab kabul. Ijab kabul itu kayak gimana Pak? Sering datang kondangan kan? Sering lihat bapak pengantin dengan calon pengantin, ada ucapan angkah tuka wazawaj tuka, saya kawinkan engkau dengan putriku ini bin ini, maharnya berapa? Terus dijawab oleh calonmu misalnya, saya terima nikahnya, ya. Nah, jual beli itu kalau kita mengikuti madhab Asy-Syafi'i, setiap item itu harus kita lafalkan. Kamu masuk misalnya ke Carrefour atau ke Giant atau ke Indo atau ke Alfa, masuk kamu belanja misalnya 500.000, itemnya kan banyak ya, datang udah ngantri. Satu persatu barang tersebut kamu bilang, saya beli coki-coki, kata kasirnya saya terima. Kamu keluarin lagi seblak atau apalah, saya beli, jawab kasirnya saya terima. Kira-kira antrian berapa yang di belakang kita? Sampai keluar pintu kayaknya Pak. Bukan sampai keluar pintu, sampai rumah Hamid itu juga Pak nanti. Nah, maka adat istiadat, bukan adat istiadat, hurufnya di Indonesia bahwa transaksi tersebut cukup dengan tujuannya. Kamu sudah masuk ke Indo Alfa, itu sudah jelas tujuannya adalah menukar uang dengan barang yang kita butuhkan. Tapi masih ada di Kalimantan, mungkin ada orang Kalimantan di sini. Ketika dia jual beli masih menggunakan akadnya, akad ijab kabulnya. Saya beli, saya terima, saya beli, saya terima, saya beli, saya terima. Selanjutnya ada yang namanya huruf am, ada huruf khas. Huruf am itu huruf yang universal. Contohnya, kalau di pemakalan tadi apa sih, kompor ya? Ada nggak yang masak pakai kulkas? Ada kan? Maka masak itu pakai kompor. Ada nggak yang misalnya jadikan alat transportasi itu naik sejadah? Ada nggak? Nggak ada. Itu hanya di kartun ya. Anak saya yang nonton yang begituan ya. Aladin. Yang ada adalah kendaraan. Mau itu roda, apa namanya? Mau itu kuda besi, mau itu gerobak besi. Selanjutnya huruf khas. Apa di situ contohnya? Pedagang itu nggak perlu mencatat hutang piutang dengan adanya saksi. Paham nggak? Kalau misalnya mau mencatat itu kan ada ayatnya, harus ada saksinya. Maka karena kebiasaan pedagang-pedagang tidak membutuhkan saksi, sudah menjadi adat Allah Akbar, uruf di tempat tersebut. Uruf sahih dan uruf fasid itu sama, uruf yang baik dan uruf yang buruk. Maka huruf mana yang sebenarnya itu hanya pembagian untuk analogi ya, tadi huruf am, huruf khas, huruf fasid, huruf baik atau huruf sahih dan sebagainya. Sekarang kita pindah ke madhab sahabi. Tentang ikhtilaf mungkin bisa dibaca aja ya sebagai wawasan. Saya tidak mau terlalu dalam, nanti makin pusing. Sudah fondasinya bagus, nambah ikhtilaf makin ini. Baca aja, tinggal dibaca. Silakan, siapa? Bulan? Masih hakiki. Silakan Kak. Iya, ini saya D. Pengertian mazhab sahabi.
peninggal hukum-hukum Islam adalah para sahabat yang benar-benar paham dengan fikih dan ilmu agama serta lama tinggal dengan Rasulullah, paham Al-Quran dan hukum-hukumnya. Jadi kan kalau selama Rasulullah hidup kan yang memberikan fatwa atau yang memberikan hukum-hukum pada persoalan-persoalan agama itu kan Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah itu setelah Rasulullah meninggal, jadi kemungkinan ada persoalan-persoalan atau hukum-hukum yang belum ditentukan. Jadi ada beberapa sahabat yang memberikan fatwanya secara tersendiri. Tetapi bukan juga sahabat sembarangan gitu. Jadi sahabat yang gimana? Yang paham, yang benar-benar paham dengan fikih, yang paham ilmu agama, terus tinggal dengan Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah. Karena kan sahabat itu ada yang tidak, dia hidup sezaman sama Rasulullah tapi nggak ketemu, itu nggak bisa. Jadi yang tinggal dengan Rasulullah, kemudian paham Al-Quran dan hukum-hukumnya. Kemudian yang dimaksud dengan mazhab sahabi adalah pendapat sahabat Rasulullah SAW tentang suatu kasus di mana hukumnya tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Kalau di beberapa kitab lain itu bisa disebut dengan qaul sahabi, itu jadi sama aja ya dengan mazhab sahabi ini. Dari beberapa literatur yang menjelaskan hakikat mazhab sahabi dapat dirumuskan arti mazhab sahabi itu secara sederhana, yaitu wafat wa sahabati bin firadihi. Mazhab sahabi adalah fatwa sahabat secara perseorangan. Jadi ini beda dengan ijma. Kalau mazhab sahabi ini tuh misalnya Umar, dia sendiri yang memberikan fatwa. Jadi kalau ijma itu kan beberapa ulama ya, tapi kalau fatwa sahabat ini sahabat itu misalnya itu gimana? Umar sendiri yang menyampaikannya gitu, nggak bersama yang lain gitu. Misalnya kayak contohnya kayak menurut Anas bin Malik, batas minimal waktu haid seorang wanita adalah 3 hari. Nah, itu Anas bin Malik sendiri yang menyampaikannya gitu. Dan mazhab sahabi ini ada yang tertolak dan ada yang tertolak, ada yang diterima juga, ada yang bisa dijadikan sebagai hujah juga. Yang pendapat pertama, menurut kalangan Hanafiyah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan pendapat terkuat dari Ahmad bin Hanbal, bahwa fatwa sahabat dapat dijadikan pegangan oleh generasi sesudahnya. Alasan mereka antara lain pada firman Allah pada surah Al-Imran ayat 110. Maaf teman-teman, ini belum dicantumkan ayat, nanti ditambahin ayatnya. Yang berbunyi, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah ia itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Ayat tersebut menurut pendapat yang pertama ini ditujukan kepada para sahabat dan menunjukkan bahwa apa yang mereka sampaikan itu adalah ma'ruf, maka jadi bisa diterima. Jadi kalau misalnya diterima ini selama perkataan sahabat itu masih bisa masih sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Tetapi biasanya kalau sudah misalnya persoalan itu sudah ada di ijma, misalnya kan tidak ada di Al-Quran di Sunnah, itu kan kemudian ada ijma, biasanya kalau sahabat ini tidak dipakai lagi karena udah ada hukum yang jelasnya, apa yang dipakai lagi gitu ya kan. Kemudian pendapat yang kedua, menurut salah satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal, Mu'tazilah dan kalangan Syiah, bahwa fatwa sahabat tidak mengikat generasi selanjutnya. Ini mereka kemukakan atas alasan pada surah Al-Hasyr ayat 2 yang berbunyi, fa'tabiru ya ulil absar, maka ambillah kejadian ini untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan. Yang dimaksud dengan mengambil pelajaran dalam ayat tersebut menurut mereka, menurut orang-orang yang berpendapat yang kedua ini adalah melakukan ijtihad. Jadi dengan demikian berarti ayat tersebut memerintahkan orang-orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan ijtihad. Adapun mengikuti pendapat sahabat berarti seorang mujtahid bertaklid kepada sahabat itu yang bertentangan dengan kehendak ayat tersebut yang menyuruh mereka berijtihad. Jadi bukan percaya kepada pendapat perseorangan sahabat gitu, karena menurut mereka sahabat juga bukan orang-orang yang maksum, bukan orang-orang yang terpelihara dari dosa. Jadi kalau pendapat kedua ini tidak menjadikan hujah. Jadi ada dua golongan, ada yang menjadikan hujah, ada yang tidak.
Dan yang menerima sebagai hujah ini pun juga belum tentu semua perkataan sahabat itu dijadikan hujah. Misalnya pada perkataan Umar bin Khattab itu contohnya, lelaki yang menikahi seorang wanita yang sedang dalam iddah harus dipisahkan dan diharamkan baginya menikahinya untuk selamanya. Padahal sebenarnya kalau sebenarnya dalam syariat memang tidak bisa menikahi dalam masa iddah ya kan. Cuman setelah masa iddah ya bisa saja menikah lagi gitu. Tapi kalau menurut Umar bin Khattab ini tadi dipisahkan dan tidak bisa menikahinya selamanya. Nah, itu kan salah ya, tertolak, itu nggak bisa dijadikan hujah gitu. Mungkin itu aja. Selanjutnya kepada Terima kasih ya Ulan. Tadi sampaikan oleh Ulan madhab sahabi. Madhab sahabi ini adalah pendapat atau perkataan atau ucapan atau fatwa yang disampaikan oleh seorang sahabat yang mumpuni. Maksudnya mumpuni itu apa? Maksudnya dia memiliki khazanah ilmu yang bisa sampai dia bisa mengeluarkan sebuah statement fatwa. Contoh tadi yang diberikan nama Wulan tadi perkataan Umar, walaupun tadi bilang itu salah, nggak mungkin salah. Kita kan nggak tahu ya kondisi Umar saat itu, nanti itu belakangan kita bahas. Nah, berarti apakah sama Pak mazhab sahabi dengan ijma? Beda. Kalau ijma mungkin sudah belajar ya di usul fiqh, itu ada dua, ijma sharih dan ijma sukuti. Ijma sharih itu seluruh ulama suatu tempat di zaman sahabat itu mengucapkan terhadap suatu fatwa setuju atau enggak. Setuju saya fatwanya begini. Nanti ke ulama yang kedua, sahabat yang ketiga, keempat. Berarti semua ulama yang mumpuni dalam ilmu ijtihad sepakat, itu jadi dikatakan ijma. Kalau mazhab sahabi atau qaulus sahabi itu tidak masuk, karena pendapat Umar bisa jadi berbeda dengan pendapat Ali. Pendapat Aisyah bisa berbeda dengan pendapat Utsman misalnya. Nanti ada contoh-contohnya yang dipaparkan oleh Wulan. Selanjutnya kehujahan. Apa itu kehujahan? Itu berarti dasar hukum dari yang menggunakan mazhab sahabi sebagai sumber hukum. Ayatnya adalah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya kan? Berarti kalian umat Nabi Muhammad adalah umat yang terbaik. Mereka menganjurkan atau menyuruh untuk kebaikan, mencegah dari kemungkaran dan beriman kepada Allah dan seterusnya. Terus dalil yang kedua itu adalah khairul quruni qarni. Abad yang paling terbaik itu adalah abadku misalnya. Siapa setelah itu? Abad Nabi. Setelah abad Nabi adalah abad sahabat. Siapa lagi? Tabiin. Siapa lagi? Tabiin. Ya, berarti zaman yang dimana Nabi hadir atau hidup itu adalah umat yang terbaik. Kalau umat yang sekarang nih berkurang dong dengan kualitas yang di sahabat. Contoh semalam saya ngobrol ya ketika saya sudah selesai mengajar membimbing Anissa ya. Sebentar ya. Ya, Assalamualaikum. Salam. Ya. Iya, betul. Di pondok pesantrennya, iya. Ar-Rahman, titip aja di yang di depan, ya. Titip aja di situ. Bilang aja kepala MA.
Iya, kepala imam. Oke, terima kasih. Iya, ya, Maka. Sampai mana tadi? Sampai selesai bimbingan, Pak. Suaranya jauh-jauh. Apaan? Sampai selesai bimbingan, Pak. Apa? Selesai bimbingan, Pak. Iya, sampai Malam. selesai bimbingan. Saya bilang, gimana masa sekarang ini kita bisa melahirkan apa namanya? Al-Ghazali lagi, Al-Ghazali selanjutnya, the next Al-Ghazali, misalnya the next Imam Syafi'i, the next Ahmad bin Hanbal. Bisa nggak sih, kata saya, sambil ini ya, diskusi dengan bentar ya. Ya, halo. Apa lagi? Astagfirullahaladzim. Oh iya, the next Al-Ghazali dan sebagainya. Nah, anak saya aja ketika saya misalnya datang dari kampus atau dari mana, tiba-tiba nyanyiannya ala TikTok. Benar ya? Coba. Kita datang ke rumah, terpesona, apalagi. Ampun Bang Jago dan sebagainya kan. Gimana kita mau melahirkan the next ulama yang terdahulu? Maka semakin tahun, semakin hari, semakin generasi, semakin berat tantangannya. Mungkin sama saya tantangannya berbeda. Zaman kalian berbeda. Zaman anak kalian nanti lebih berat lagi untuk melahirkan ulama-ulama tersebut. Maka saya katakan kita sudah di zaman di mana jumud yang benar-benar kita tidak bisa melahirkan ulama seperti Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Abu Hanifah dan sebagainya. Justru yang kita lahirkan adalah ulama-ulama amplop. Benar gak sih? Iya kan? Ustadz Tarif dan sebagainya. Ketika dikasih kecil, enggak ini, tapi dalam hatinya berbeda. Nah, terus kita lanjut ya ke pendapat kedua. Itu pendapat yang tidak menerima kehujahan mazhab sahabi. Kenapa? Karena manusia itu tidak masum. Tadi kan sahabat itu tidak masum, kata Wulan. Bisa jadi sesuai, bisa jadi berbeda pendapat, maka tidak bisa dijadikan acuan atau landasan untuk dijadikan sumber hukum. Dari ayat fa'tabiru ya ulil albab. Lanjut Ulan. Bukan bagian Ulan, Pak, bagian Cindy. Bagian siapa Lan? Cindy, Pak. Cindy, silakan Cindy. Iya, Pak. Masih ada sisa cemilan, Sin. Udah habis, Pak. Ini yang langsung khilafnya, Pak. Yang mana? Khilaf ulama tentang Yang itu apa? Tentang apa? Contoh-contohnya aja tentang mazhab Syafi'i. langsung ke contoh. Di sini ada atau biasa dibilang kayak ikhtilafnya para ulama tentang mazhab Sahabi. Jadi kenapa sih terjadi khilaf seperti ini gitu kan? Karena jika pendapat antara satu sahabat dengan yang lain itu tuh dia tuh bertentangan. Jadi mungkin banyaknya terjadi juga khilaf yang terjadi antara tantangan mazhab Sahabi ini. Coba next lagi Kak, slide-nya Kak. Lagi Kak. Nah, terus kita langsung ke contoh-contoh mazhab sahabinya aja ya. Jadi, karena adanya perbedaan pendapat ulama mengenai hujiyah dari qaul as-sahabi sebagai salah satu sumber hukum menyebabkan perbedaan ulama dalam menghukumi suatu permasalahan yang tidak ada nas shorihnya yang menjelaskan. Nah, contoh-contohnya yang pertama yang sering terjadi di kehidupan kita yaitu adalah contoh dari hukum sujud tilawah. Dari sujud tilawah ini, apakah
dia itu menjadi suatu yang wajib atau sunnah gitu Kak. Nah, kalau misalkan menurut dari Imam Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad, hukum sujud tilawah ini adalah sunnah dan tidak mencapai wajib. Alasannya karena si Imam Syafi'i ini berdalil bahwa si sujud sahwi ini dilakukan hanya untuk sholat hanya sebagai rukun dari sholat wajib aja Kak. Jadi kalau misalkan untuk sujud sujud tilawah ini kan bukan termasuk dari rukun ya. Jadi dia nggak dibilangnya sebagai wajib, dia dihukumnya sebagai sunnah. Terus sholat Jumat bareng. Nah, kalau misalkan yang berhukum dari madhab Sahabi, sholat Jumat ini nggak usah dilakukan. Jadi sholat Idnya aja gitu Kak. Tapi kalau misalkan dari selain madhab Sahabi, itu berpendapat dia juga melakukan sholat Id juga sama melakukan sholat Jumatnya juga. Gitu. Oke, terima kasih Cindy ya. Contoh-contoh madhab Sahabi yang disampaikan tadi oleh Cindy. Yang pertama adalah sujud tilawah. Yang kedua apa Sin? Sholat Jumat dan sholat Id ya. Iya. Ya. Untuk sujud tilawah, saya tanya, hukum sujud tilawah apa? Sunnah, Pak. Sunnah, karena kamu adalah madhab Syafi'i ya. Ya kan? Nah, madhab Syafi'i itu mengambil bahwa sujud itu adalah sunnah. Dikarenakan sujud yang wajib itu hanya sujud sholat fardu. Yang sholat 5 waktu. Itu menurut Syafi'i. Siapa lagi? Fikih muamal Bapak hari ini masuknya jam berapa ya Pak? Nah, tapi ada pendapat yang mengatakan bahwa sujud tilawah itu wajib. Pendapat siapa itu? Pendapat Abu Hanifah. Mengatakan bahwa sujud tilawah hukumnya wajib. Kenapa? Karena dia ada sabda Nabi yang mengatakan sujud tilawah itu untuk siapa? Untuk yang mendengarkan dan membaca. Kamu kapan sujud tilawah? Ketika lagi nongkrong. Kapan? Ketika membaca surat yang as-sajadah itu ya Pak? Iya, ketika kita membaca ayat as-sajadah. Apakah hanya membaca aja? Yang mendengarkan enggak? Mendengarkan juga bisa, Pak. Yang mendengarkan juga. Maka Abu Hanifah landasannya ke situ. Ada lagi hadis yang panjang sekali bahwa ketika ada ayat sajadah itu setan itu malah takut ya, celakalah saya. Dia mengingat ketika waktu itu dia diminta untuk sujud kepada Allah, lalu dia tidak membantah, lalu Nabi Adam yang sujud. Jadi dia mengingat ketika kita membaca atau mendengarkan ayat sajadah itu sujud. Itu pendapat Abu Hanifah. Yang kedua, pendapat yang sholat Id dengan sholat Jumat ya. Ada yang membolehkan yang sudah sholat Id cukup, nggak perlu sholat Jumat lagi. Kenapa? Karena itu ahlul qura itu apa? Orang yang jauh dari tempat. Ketika kalau kita sekarang nggak bisa, kenapa? Karena ada kendaraan. Suara saya putus-putus nggak? Enggak, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya. Karena dulu nggak ada kendaraan yang cepat.
Jadi ketika dia datang ke tengah-tengah kota, dia sholat id. Ketika dia sholat id berarti dia sudah berangkat dari jam 3. Nyampe jam 5 sholat subuh, baru sholat id. Balik lagi ke rumahnya itu bisa jadi jam 9 atau jam 10. Dia mau sholat Jumat harus balik lagi ke sana. Itu kan memakan waktu. Maka pendapat Utsman saat itu, yang sudah sholat id nggak perlu lagi sholat Jumat. Kalau pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, tetap sholat id itu harus, sholat Jumat juga harus. Kalau tadi pendapat siapa tadi? Siapa, Cindy? Pendapat Syafi'i, Pak. Pendapat Imam Syafi'i untuk Ahlul Qura. Jadi dia mengambil mazhab sahabat yang mana? Yang Utsman. Next. Nah, sekarang kita beralih ke materi syar'u man qoblana dan kehujahannya, teman-teman. Terus kita awali dengan pengertian dulu ya. Pengertiannya itu secara syara' man qoblana itu terdiri dari dua hal, yaitu ada syara' dan man qoblana. Maksud dari syara' adalah syariat, dan maksud dari man qoblana adalah orang-orang sebelum kita, yaitu umat yang hidup di masa sebelum diturunkannya syariat Nabi Muhammad SAW. Secara terminologis, syariat didefinisikan sebagai berikut. Ma syara'ahullahu li'ibadihi minal ahkamil lati ja'a bihan nabi minal anbiya'i sawa'un ma yata'allaku bil i'tiqadi wal ibadati wal muamalati wal akhlaki wa nidhamil hayati. Jadi apa yang disyariatkan oleh Allah kepada hamba-hambanya dari hukum-hukum yang telah dibawa oleh Nabi, dari para Nabi, baik yang terkait dengan keyakinan, ibadah, muamalah, akhlak, dan aturan dalam kehidupan. Maka dimaksud dari syara' man qoblana adalah syariat yang berlaku bagi umat sebelum Nabi Muhammad diutus dan umat dari Nabi Adam hingga Nabi Isa seperti umat Yahudi ataupun Nasrani yang mengklaim kepemilikan kitab suci dari Nabi Musa dan Nabi Isa. Sedangkan secara terminologi, usul fiqh dan sebagai dalil yang diperselisihkan, syara' man qoblana didefinisikan sebagai berikut. Manukila ilaina bitoriqatin sahihin minasyara'i as-samawiyati as-sabiqah. Apa yang sampai kepada kita dengan jalan yang benar dari syariat umat terdahulu. Oke, Berdasarkan syara' man qoblana, maaf ini ya, syara' man qoblana adalah syariat umat yang terdahulu. Bisa nggak dijadikan hujah? Bisa. Nah, nanti dibagikan oleh saya Cindy itu nanti dibagi dua. Ada yang syariah yang sudah dinasakh, ada syariah yang masih bisa digunakan. Lanjut, Sin. Terus di sini ada kehujahannya. Yang pertama itu ada syarah man qoblana yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Para ulama sepakat bahwa hukum-hukum syariat yang pernah diberlakukan oleh Allah kepada umat-umat terdahulu, namun tidak disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, berarti ini tidak dapat dijadikan sebagai hujah. Terus lanjut, Kak. Nah, terus yang kedua ada syara' man qoblana terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun hukum-hukum syariat yang pernah Allah berlakukan kepada suatu umat dari umat-umat terdahulu
Dan syariat itu Allah sebutkan baik di dalam Al-Quran atau Sunnah. Jadi ini merupakan hukum yang sudah ada dari dulu. Dan ini juga ada dalam Al-Quran dan Sunnah, Kak. Dan terus ini juga, dan ini dibedakan menjadi 3. Yaitu ada yang mulgoh, ada yang mu'tabaroh, sama mursalah. Nah, kalau yang mulgoh ini, merupakan syariat yang sudah dipastikan mansuh atau dihapus. Contohnya itu gini, Kak. Jadi kalau misalkan dahulu di zamannya Nabi Musa, jika ada umatnya yang berbuat dosa besar, maka untuk menghapus dosa besarnya itu dilakukan dengan cara bunuh diri. Gitu. Jadi kalau udah bunuh diri ya terhapus gitu dosa besarnya. Nah, tapi apakah hukum tersebut kalau misalkan dipraktekkan di zaman sekarang apakah memungkinkan gitu kan? Nah, jelas saja enggak kan. Nah, terus gimana kita menyikapinya gitu? Kalau misalkan ada umat zaman sekarang yang melakukan dosa besar, apakah harus bunuh diri juga gitu kan? Jadi kalau misalkan sekarang itu kan sudah ada Al-Qur'an. Al-Qur'an dalilnya tentang kalau misalkan ada orang yang berbuat dosa besar, ya udah tinggal tobat aja gitu, Kak. Jadi untuk mengampuni dosa besarnya dilakukan dengan tobat. Terus habis itu ada yang syariat mu'tabaroh. Syariat mu'tabaroh adalah syariat yang pernah diberlakukan atas umat terdahulu. Lalu syariat ini tetap diberlakukan atas umat Muhammad berdasarkan ketentuan Al-Quran dan Sunnah secara langsung. Contohnya itu kayak misalkan puasa, Kak. Puasa Ramadan atau puasa Senin Kamis gitu ya. Dalilnya apa, Kak? Dalilnya itu yang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi kama kutiba alal ladzina min qablikum kan. Jadi di kata min qablikumnya itu maksudnya umat terdahulu, Kak. Jadi maksud umat terdahulu ya umat di zaman dahulunya itu, Kak. Umat di sebelum Nabi Muhammad. Jadi sebelum Nabi Muhammad itu udah diwajibkan untuk berpuasa. Nah, di zaman kita sekarang juga masih tetap diberlakukan puasa. Sudah? Iya, Pak. Oke, syarah mangkoblah tadi bagi menjadi 2, ada yang sudah dinasakh atau ada yang sudah dihapus. Itu contohnya adalah syariat Nabi Musa. Jikalau orang tersebut mau mengenolkan ya dari nol lagi, dosanya dihapus, itu adalah dengan cara membunuh diri. Lalu dinasahkan di syariat Islam itu bahwa orang yang mau menghapus dosanya cukup dengan apa? Dengan bertobat. Taubat, Pak. Bertobat, taubat nasuha. Ada lagi syariat yang masih digunakan adalah puasa ya, puasa Nabi Daud. Ada lagi puasa Asyura yang sudah dianjurkan di situ, yaitu ayatnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Itu kurang lebih mengenai syarah maqablana. Silakan teman-teman dibuka sesi diskusi, nanti dijawab oleh pemateri. Baik teman-teman, selanjutnya ke sesi tanya jawab. Kita berikan kesempatan 3 penanya dulu. Silakan Kak yang ingin bertanya. Kak, aku mau nanya dong. Ya Kak, silakan. Ya, ini yang berkaitan sama syara'u man qablana ya. Nah, ini sebenarnya kan kalau misalkan kita melihat Al-Quran sendiri itu udah mencakup ya. Gitu, karena kan Al-Quran itu kan kitab suci yang paling sempurna gitu. Nah, berarti bisa dikatakan semua aspek sudah masuk di dalam Al-Quran gitu. Nah, terus kalau misalkan kan ada tuh ya, ada juga orang yang katanya makanya belajar dong Taurat gitu. Kan di situ kan juga apa namanya
Di situ kan juga ada aspek kehidupan yang bisa kita pelajari gitu. Terus gimana ya Kak, sedangkan apa ya, kayak kitab-kitab Taurat sekarang itu kan ada yang nggak otentik ya Kak. Nah, itu gimana Kak menanggapinya? Silakan Bun dijawab. Ingin bertanya Kak, silakan. Hamidah. Ya Kak, silakan. Ini menurut saya ya Kak ya. Saya kalau misalnya ada yang bilang belajar dong Taurat karena banyak nilai-nilai kehidupan gitu ya. Yang pertama kan kita udah tahu tuh kalau Taurat itu kan kalau zaman sekarang mungkin bahkan nggak ada lagi kali ya yang benar-benar asli yang turun pada masa Nabi Musa gitu. Jadi kalau misalnya kita pelajari ya untuk apa juga, dan sebenarnya Al-Quran itu diturunkan untuk penyempurna kitab-kitab sebelumnya gitu kan. Ya kalau kita mau mempelajari nilai-nilai kehidupan, mau ibaratnya mau menjadi orang yang bermanfaat gitu ya, kita pelajari aja Al-Quran. Karena ya dan juga Taurat juga karena pasti ya saya yakin itu kayaknya nggak ada lagi yang asli, benar-benar asli yang turun pada zamannya Nabi Musa gitu Kak. Dan Al-Quran juga dia sudah diturunkan kan tujuannya untuk Allah itu adalah untuk penyempurna kitab-kitab sebelumnya gitu. Gitu sih Kak. Bagaimana? Bentar, Pak. Ya, agak sependapat juga sama siapa Kak Ulan ya. Kalau misalkan dari kitab-kitab yang selain Al-Quran, itu sebenarnya juga dalam isiannya itu udah dipalsuin gitu Kak. Jadi kalau misalkan Al-Quran itu kan sebagai penyempurnaannya. Jadi mereka itu berusaha untuk memasukkan isi dari Injil atau Taurat itu untuk pokoknya yang sampai sekarang tuh mereka percayai padahal itu tuh udah bukan asli lagi gitu Kak. Terus kalau misalkan dari Mahmud Qodah menjelaskan bahwa penyelewengan yang dilakukan ahlul kitab terhadap kitab yang diturunkan kepada nabi mereka mencakup 4 tahrif. Jadi ini ceritanya lagi ngomongin tentang pemalsuan yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu Kak. Jadi yang pertama ada dari tahrif bitabdil, jadi yang merubah dari teksnya. Jadi orang-orang terdahulu itu memalsukan dari kitab Injil ataupun Tauratnya itu yang pertama dengan merubah teks. Kalau nggak merubah teks, yang kedua dengan menambah perkataan yang bukan firman Allah ke dalamnya Kak. Terus yang ketiga juga dia tuh menghapus sebagian dalil-dalil yang ada di kitabnya tersebut. Terus yang keempat dengan memalingkan makna kepada makna yang bukan dikehendaki oleh Allah. Nah, ternyata nih di dalam Quran juga itu sendiri udah ngejelasin secara detail kejadian-kejadian ahlul kitab atas kitab yang diturunkan kepada mereka. Seperti nih, misalkan ada menyembunyikan kebenaran. Itu ada di surat Al-An'am ayat 91. Terus ada juga di Al-Maidah ayat 15 sama Al-Baqarah ayat 146. Terus ada juga yang mencampur adukan antara al-haq dan al-batil. Itu terdapat di Quran surat Al-Baqarah ayat 42. Terus ada juga yang mendustakan kandungan. Itu ada di Quran surat Al-Imran ayat 78, 93 sama 94. Jadi dari contoh-contoh tersebut mereka pun yang bukan berpegang sama Al-Quran juga itu udah berusaha untuk merusak isi Injil sama si Tauratnya itu Kak. Cuman kalau bagi kita menurut saya kalau untuk dipelajari ya juga nggak apa-apa gitu ya. Hanya sekedar tahu dan untuk menambah ilmu juga nggak apa-apa. Gitu Kak Hamidah. Kurang lebih. Terima kasih Asimi. Nah, saya menambahkan sedikit ya. Pendapat tadi dari Wulan dan Cindy itu mungkin hampir baik ya. Tepat bahwa tadi pertanyaan Hamidah adalah bagaimana kita untuk orang-orang yang menganjurkan kita untuk belajar Taurat atau Injil, walaupun mungkin ya saya nggak tahu, saya nggak pernah baca Taurat, saya nggak pernah baca Injil juga untuk menghukuminya itu adalah sesat. Tapi saya percaya dengan ulama-ulama Islam yang mengatakan bahwa banyak ini perubahan yang sesungguhnya
antara kitab yang dulu sama kitab yang sekarang. Banyak yang palsukan. Pertanyaannya, apakah masih ada kitab yang sesungguhnya enggak? Allahu a'lam, mungkin ada di pelosok-pelosok mana yang kita tidak menggapainya, mungkin, dan itu mungkin jauh dari harapan juga. Nah, boleh nggak belajar tentang ilmu Taurat atau Injil? Boleh saja. Justru malah banyak, contohnya Ahmad Didat. Terus yang suka debat agama itu siapa namanya? Zakir Naik ya Pak? Zakir Naik. Beliau itu kan menguasai semua kitab untuk melawan orang yang berdebat tentang Islam atau kebenarannya. Sama di sisi lain juga mereka juga meragukan bahwa kitab yang turun ke Nabi Muhammad itu masih yang sempurna. Karena di dalam Al-Quran sudah Allah janjikan akan menjaga Al-Quran. Itu boleh nggak belajar? Boleh. Kemudian untuk Syarah Mangqablana ya. Syarah Mangqablana itu bisa menjawab kondisi saat ini ya. Mungkin ada beberapa kelompok yang kalau kata pemerintah itu namanya radikal ya. Kalau kata pemerintah, ini ngerekam lagi ya. Kalau menurut saya itu bukan radikal, tapi keras, ilmu setengah matang. Gimana? Bagaimana dengan pengumuman yang di gereja yang di mana? Yang kemarin itu di Makassar ya? Ya kan? Nah, mereka itu didoktrin bahwa ketika kita membunuh orang yang non muslim, orang yang kafir lah, itu adalah apa namanya, sudah menerapkan keadilan, karena itu adalah ledakan dari kezaliman yang mereka rasakan, yang mereka garis bawahi, mereka rasakan. Yang orang yang bom bunuh diri ini adalah korban dari doktrin yang sudah tersusun rapih oleh pimpinan-pimpinannya, mau itu kelompok ISIS, mau itu kelompok orang yang merasa terzalimi dan sebagainya. Padahal kalau dilihat dari riwayat tetangga-tetangganya bahwa dia orangnya kalem, sosialisasi bagus, orangnya ramah dan sebagainya. Tapi mungkin karena doktrinnya yang luar biasa, ya maka dia bisa memberanikan diri untuk ngebom. Tapi pertanyaan saya, ketika dia ngebom bunuh diri itu membunuh siapa aja? Ada orang Islam yang lewat di situ, ada anak kecil, ada perempuan. Apakah di dalam Al-Quran menganjurkan seperti itu? Enggak. Ada ayatnya apa? Min ajli dzalika apa ya? Katabna ala bani Israil. Tolong diluruskan ya kalau salah. Annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi fakannama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faqad ahyan nasa jami'a. Nah, orang yang membunuh satu jiwa aja itu seperti dia merusak isi bumi seluruhnya. Ya. Itu ada di syariat yang terdahulu. Di situ kan nggak disebut kamu membunuh orang Islam atau bukan. Man qatala nafsan bi ghairi nafsin. Nafs di sini apakah itu nyawa hanya orang Islam? Enggak kan? Nah, itu yang perlu dipelajari sama teman-teman untuk disampaikan ke masyarakat atau teman, sahabat. Terus ada lagi dalil-dalilnya. Dalil apa namanya? Ada yang tahu, ada yang hafal nggak tentang kisos? An-nafsa bin nafsi wal aina bil aini ya. Wal anfa bil anfi ya. Siapa yang hafal di sini? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Iya, Pak. Ya al-hurru bil hurri, al-abdu bil abdi, wal unta bil unta ya. Ya kan? Ada nggak di situ di dalam ayatnya al-hur itu adalah al-hur al-muslim? Ada nggak? Enggak kan? Ya maka hur itu adalah manusia, mau dia agamanya apapun tetap
Hamidah membunuh misalnya artis yang non-muslim. Saya jihad. Itu bukan jihad. Kan ayatnya di situ adalah apa? Ada kisos bagi Hamidah karena dia membunuh orang yang merdeka. Walaupun dia beda agama. Ingat, yang beda agama itu tidak mengusik kamu. Ada yang mengusik kamu nggak? Saya tanya. Ya ada. Itu yang kemarin bom bunuh diri. Apakah dia diusik oleh kelompok yang lagi dibom bunuh diri? Enggak. Nah, itu yang perlu kita luruskan untuk kelompok-kelompok yang saya rasa belum begitu menguasai, dan sayangnya korbannya itu adalah rata-rata adalah orang-orang yang pendiam, orang-orang yang lulusan umum, terus dia dapat ceramah, habis itu mau hijrah, dapat di tangan ustadz yang salah misalnya. Pokoknya untuk pembunuhan itu tidak ada di agama pun yang membenarkan pembunuhan walaupun itu berbeda dengan keyakinan masing-masing. Terlepas dari itu apa itu masih rekam ya, nanti aja. Next, silakan, ada pertanyaan lainnya. Silakan Umi. Ya Kak, silakan. Ya Kak, jadi kan kalau UF itu kan apa ya? Kalau UF itu kan kearifan ya Kak. Nah ada nggak sih Kak misalkan kearifan yang dibolehin, tapi karena mengantarkan sesuatu ke yang dilarang kayak yang kemarin itu kayak Sat'at Dariyah itu masuknya ke Sat'at Dariyah atau tetap UF, tetap kearifan gitu Kak? Terima kasih. Ya, beratnya adakah ya Kak kearifan yang diperbolehkan tapi menyebabkan apa ya Kak? Gimana Kak tadi pertanyaannya Kak? Menuju ke jalan yang mafsadah maksudnya, yang Iya. keburukan ya. Iya Pak. Ya Kak, silakan Kak. Jadi Kak Winda, kalau di daerah Riau ya, Riau, Sumbar gitu, itu jadi sebelum Ramadan itu ada namanya Bali Mau Kasai. Nah, jadi kayak mandi apa ya, mandi air jeruk purut itu. Nah, jadi kalau zaman dulu itu biasanya itu mandinya itu maksudnya itu kalau zaman dulu ini misalnya nih besoknya mau puasa gitu ya, jadi kalau zaman dulu itu anak-anak itu senang gitu mandi dan pas dia mandi itu ngantar makanan ke keluarga gitu. Kalau zaman dulu gitu kayak Bali Mau Puasa itu kan ngantar rendang, ngantar lontong gitu kan, misalnya ke keluarga terdekat gitu. Habis mandi Bali Mau Puasa itu namanya. Cuma semakin berkembangnya zaman, Bali Mau Kasai ini dia kayak jadi kayak misalnya ini kalau zaman dulu tuh mandinya itu pisah, cewek dengan cowok pisah gitu ya kan, tapi tetap pakai bunga-bunga, pakai ini nggak ada niatan apapun ya, cuman kayak bahasanya biar kayak kita harus senang bulan Ramadan mau datang, jadi kita harus wangi-wangi, harus bersih gitu, kebiasaan atau ada di sini gitu kan. Cuman kalau zaman sekarang Bali Mau Kasai itu kayak jadi ke tempat kumpul-kumpulan gitu. Jadi kayak di sungai besar, dia kan cuma di sungai-sungai besar gitu ya. Kayak di sungai-sungai Kampar, daerah sini tuh Sungai Kampar namanya. Nah, itu tuh malah kumpul-kumpul cewek cowok kumpul gabung gitu. Mandinya rame-ramai gitu. Jadinya kan kearifan lokalnya jadi rusak gitu. Maksudnya tuh kayak jadi seharusnya kan nggak boleh kumpul-kumpul kayak gitu, malah gabung-gabung gitu mandinya gitu. Mandinya tetap pakai baju ya, maksudnya kayak mandi kayak gitulah gitu, jadi kayak bukan kayak Mau Kasai pada zaman dahulunya gitu. Jadi kayak kalau menurut aku sih itu termasuk proof yang pasif gitu. Jadi kalau sekarang jadi kayak kebiasaan yang rusak gitu sih Pak. Tolong pencerahannya Pak. Tapi kalau masuk ke proof yang ditolak gitu, yang rusak
Oke, Ulan tadi suaranya putus-putus ya. Saya mungkin ngambil inti yang disampaikan Ulan bahwa di daerah Ulan ya, Pekanbaru ya, atau Riau itu ada adat, ada uruf atau kearifan lokal saat itu sebelum bulan puasa ya, Ulan ya, mengadakan apa ya, kumpul bersama atau mandi bersama dan sebagainya ya. Itu uruf yang ada di sana. Tapi kok semakin hari tradisi tersebut malah berubah menjadi tradisi yang banyak mafsadahnya, yang malah menuju dalam kesesatannya. Tadi katanya mandi bareng dan sebagainya ya. Tapi mandinya pakai baju, itu bukan mandi, berarti berenang. Nah itu ya Win, kurang lebih seperti itu ya. Yang tadinya tradisinya digunakan dengan betul atau kearifan lokalnya betul, tapi lama-lama sudah mulai melenceng, maka dipakailah sadud dariah. Untuk itu malah mungkin membuat lebih lama lagi makin sesat lagi. Walaupun atas dasar saya saya menjalankan tradisi nenek moyang saya. Ya nggak bisa begitu. Kalau memang itu sudah tidak sesuai dengan syariah, maka itu tidak bisa dikatakan kearifan lokal lagi. Maka digunakan sadud dariah, mencegah keburukan sebelum terjadi. Jelas ya Win? Baik Pak, terima kasih. Saya pikir di bulan itu ada kearifan lokal sebelum bulan puasa ke ini ya, ke orang yang bisa menggandakan uang. Hebat tuh orang kalau bisa menggandakan uang. Saya pengen nanti minta, kalau itu benar ya, ada meyakini bahwa ada namanya menggandakan uang. Saya akan meminta menggandakan istri, bisa enggak? Mungkin kalau bisa digandakan istri jadi 4, saya udah gila ya. 1 aja udah Masya Allah, apalagi 4. Ya itulah, primitif sekali ya masyarakat kita ini, dari tahun ke tahun terjebak di penipuan yang sama walaupun berbeda sulap. Penggandaan uang, MLM, penipuan terstruktur, SMS, iming-imingnya hadiah, ya banyak lah. Ya itulah, mungkin masyarakat kita terlalu banyak mimpi ke atas ya, nggak pernah melihat ke bawah, jadi pengennya cepat instan. Saya ketika di Arab jarang ngelihat yang seperti itu, penipuan kayak gitu, jarang. Bukan berarti mereka itu adalah orang-orang berpendidikan, enggak. Tapi mereka tahu bahwa untuk mencapai sesuatu itu semuanya ada prosesnya. Nah itu saya nggak hanya menyindir masyarakat ya, saudara-saudara saya juga banyak kok yang seperti itu. Ada usaha nih 2M, ya udah itu udah ngayal ya. Nggak ada yang langsung nyampe 1M 2M itu, kecuali ada prosesnya selama 5 tahun dulu. Banting tulang di situ, jatuh, naik, jatuh bangun dan sebagainya. Itu. Ada lagi pertanyaan? Pak, saya mau nanya Pak, ini uruf ini dipakainya udah menjadi ketetapan seluruh umat Muslim ataukah di Indonesia aja Pak? Soalnya kan emang di Indonesia kan beragam banget ya Pak, keragaman budayanya. Iya, ya tadi saya sampaikan di awal ya, uruf itu yang digunakan adalah sesuai tradisi masing-masing. Jakarta ada urufnya nggak? Saya tanya di Jakarta. Ada uruf nggak di Jakarta? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Apa tahlilan doang paling ya Pak? Nggak ada uruf di Jakarta. Kenapa? Karena kan dari berbagai tempat. Yang dari daerah Hamidah ke situ, yang dari daerah Wulan ke situ, yang dari Pasultan ke situ. Kan kita bawa tradisi atau adat kearifan lokal yang berbeda kan? Bisa nggak saya memaksakan urufnya saya ke Hamidah yang beda tempat? Wulan yang dari Pekanbaru misalnya, dia mau memaksakan tradisinya ke adat kearifan lokalnya ke Hamidah, nggak bisa. Contoh lagi, kearifan lokal yang di Amerika,
Bisa nggak kita ambil? Apakah ada kearifan lokal yang baik di Amerika? Perempuan dengan laki-laki, kearifan lokal di sana. Perempuan dengan laki-laki sudah lebih dari 17 tahun boleh tidur bersama. Bisa nggak diambil? Ya nggak bisa. Maka sesuai tempat-tempatnya masing-masing. Contoh tahlilan kenapa boleh di Indonesia tapi nggak boleh misalnya di Arab? Karena huruf yang di Indonesia itu menggunakan tahlil. Di Arab ada nggak? Tidak ada. Baca lagi sejarah tahlil itu dari mana awalnya. Wali Songo untuk memberantas saat itu kemungkaran kemaksiatan orang-orang Indonesia terdahulu ketika dia meninggal 3 hari 7 hari itu mengadakan begadang bersama, ronda bersama, mahin remi, mahin apalah waktu itu ya, sambil meminum minuman keras. Lalu dirubahlah dengan cara pelan-pelan itu mengadakan tahlilan yang sudah lebih baik daripada mengukul maksiat, maka diadakan tahlilan, bagi-bagi makan, bermanfaat. Seperti itu. Terus misalnya nih ada orang-orang yang saya paling anti ya sama ustadz yang suka menyalahkan kelompok-kelompok lain. Wali Songo itu keburu meninggal, kalau belum meninggal bisa jadi udah mengharamkan lagi tahlilan begitu. Nah, saya nggak suka sama orang-orang seperti itu. Ya sudah, kalau memang tradisinya itu lebih baik seperti itu di masyarakat ya sudah jalankan. Nah, kalau di UIN itu berbagai, tadi saya katakan kan dari berbagai tempat ada, dari berbagai organisasi ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada MA, itu dosen-dosen UIN, dosen-dosen IKI ada di satu komplek. Ketika orang NU meninggal, Muhammadiyah kan enggak tahlilan, datang ngasih amplop, ngasih makanan untuk acara tahlilan. Ketika sholat berjamaah subuh misalnya, imamnya adalah Muhammadiyah. Setelah ruku, diberikan waktu jeda untuk orang NU yang di belakang makmumnya untuk kunut sendiri. Nah, itu namanya toleransi antar madhab yang nggak perlu kita keras-keras. Sesat, udah gampang banget ngomongnya sesat. Udah kayak pemegang kunci surga sendiri. Tapi kemarin saya sempat ngobrol ya sama teman-teman yang berbeda pendapat ya, pandangan, ideologi dan sebagainya dengan saya. Ya dia menyampaikan kita debat ya sebatas debat untuk disiplin ilmu, memperkaya keilmuan kita. Tapi kita akan bertemu semuanya di surga, mau itu golongannya apapun. Mau kamu Muhammadiyah, NU, Syafi'iyah, Hanabilah, Hanafiyah, insya Allah semuanya di surga. Tergantung berapa lama dicuci dulu. Ya. Jelas Hamidah? Ya, alhamdulillah, Pak. Jelas. Oke, tolong Bun Soleha dimatikan rekamannya.